Jadi kalau dulu itu awal-awal coffee shop buka itu saya nggak tahu ada buzzer-buzzernya atau Oh iya, iya. Kadang ada jalur langit, langit ya. Bunga di mana? Jalur langit. Jalur langit. Jalur langit mungkin di 2025 ini sudah nggak terlalu banyak. Karena ini menyangkut dengan pajak, Mas. Betul. Kalau banyak, Selamat. pajaknya semakin banyak. Selamat. Tulungagung ini harus semakin maju, ya kan? Betul sekali. Seperti itu. Jadi semakin banyak coffee shop di Tulungagung, sebenarnya semakin banyak pendapatan daerah yang ada di Tulungagung. Kami melihatnya seperti itu. Betul. Maka dari itu infrastruktur di Tulungagung akan lebih bagus lagi. Betul. Jangan lupa untuk terus ngopi agar jalanan kita akan semakin bagus seperti itu, Mas ya. Betul. Jadi semakin kita sering ngopi, infrastruktur yang ada di Tulungagung ini akan semakin meningkat, akan semakin maju seperti itu. Halo Sobat Ratu semuanya, kembali lagi di podcast Ratu, Radar Tulungagung. Dan selamat tahun baru sebelumnya ya. Selamat tahun baru. Nggak ada tepuk. Selamat tahun baru 2025, yang mana adalah tahun ke 2000 tahun ke berapa untuk Radar Tulungagung? Radar Tulungagung 23 tahun. 23 tahun Radar Tulungagung, dan kali ini kita membawa suasana baru, yang mana kita mempunyai program yaitu adalah Ngopi Gaul, ngobrol pintar bareng ownernya langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang pemuda ya dari Tulungagung, yang mana bisa menjadi suatu inspirasi untuk kita semua. Yang mana beliau ini memiliki beberapa atau memiliki bisnis yaitu F&B. Salah satunya yaitu adalah forestry. Nah, langsung saja kita sapa beliau yaitu bersama dengan Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Mas. Apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah sehat Mas Anggi. Sehat. Nah, ini masih running aja Mas. Masih Mas, masih kemarin hari Minggu barusan lari 2025. Pertama kali running ya. Nah, teman-teman Sobat Ratu semuanya, kenapa sih kita kali ini ingin mengulik mengenai F&B? Karena kita tahu sendiri bahwasanya di Tulungagung ini semakin menjamurnya coffee shop dan juga warung kopi yang ada di Tulungagung. Bahkan Tulungagung ini bisa dijuluki sebagai 1001 warung kopi, seperti itu. Nah, kali ini langsung saja, tidak usah berpanjang-panjang, kita bersama Mas Fajar di sini ingin mengulik dan bertanya. Yang pertama, Mas, bahwasanya forestry ini sudah berdiri berapa tahun, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Forestry ini dari 2018, kurang lebih 6 tahun. 6 tahun, 2016. Wah, udah cukup lama ya, teman-teman. Nah, dari berdirinya forestry ini bisa diceritakan sedikit, Mas, mengenai bagaimana sih Mas Fajar ini merintis forestry sampai sekarang ini bisa bertahan? Ini gimana, Mas? Jadi awalnya dari kita suka ngopi yang pasti ya Mas ya. Iya. Jadi bisnis yang kita jalani ini alhamdulillah sesuai dengan hobi. Kita itu suka ngopi. Jadi awal mulanya di tahun 2017 itu kita merintis salah satu ya bisa dibilang kafe di Pinka ya. Waktu itu Pinka lagi rame-ramenya, lagi happening, kita merintis sama teman di Pinka. Terus habis itu 2018 mulai ada coffee shop, kopi gaul lah yang istilahnya. Kopi gaul. Gaul di Tulungagung 2018. Nah, lalu kita punya inspirasi itu dari teman-teman dari ibu kota, dari Jakarta. Terus kayaknya dibawa ke Tulungagung seru ini. Akhirnya kita coba 2018 bulan Februari kita mulai cari-cari tempat, kita mulai desain-desain. Nah, akhirnya kita baru buka di akhir Maret awal April. Kita buka, kita jalan running sampai alhamdulillah ini tahun ke-6 Forestry Cafe. Oke, jadi Forestry Cafe ini sudah berjalan selama 6 tahun. Nah, tantangan-tantangan apa saja sih, Mas, yang menurut Mas Fajar ini menjadi salah satu pacuan untuk terus berkarya? Apa Mas? Jadi di tantangannya semakin hari
seperti yang jenengan bilang di awal tadi bahwa Tulungagung ini 1001 coffee shop. Iya, betul. Memang budayanya di Tulungagung itu kalau belum ngopi kayak kurang pas. Betul, itu Belum hidup. luar biasa itu. Jadi setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita pasti ngopi dulu. Ngopi dulu. Bahkan kadang saya sebelum lari ngopi dulu buat naikin heart rate. Iya. Kita ngopi dulu. Tantangannya semakin hari semakin banyak nih Mas. Memang semakin hari coffee shop ini semakin banyak, kita harus terus berinovasi, kita harus terus berprogres. Jadi mulai dari menu-menu baru, mulai dari hal-hal baru kayak gitu. Jadi tantangannya adalah banyaknya coffee, persaingan yang semakin ketat. Itu menjadi sebuah tantangan buat kita untuk terus berpikir kreatif. Nah, selain itu mungkin tantangannya dari dalam diri kita sendiri. Kadang ada tim kita yang merasa sudah berjalan, terus mereka di zona nyaman, akhirnya performa menurun. Iya. Jadi selain dari luar, tantangannya juga ada dari dalam juga. Jadi Mas Fajar ini membangun Forestry ini sendirian atau bersama tim, Mas? Saya bersama tim. Bersama tim. Dulu berapa orang, Mas, awalnya? Saya sebenarnya join bersama teman saya 2 orang, terus kita bentuk tim. Dari mulai 8 orang sampai sekarang dari 8 itu sudah menjadi 15 orang. 15 orang. Dan juga sudah bertahan sampai sekarang ini Mas ya? Sudah bertahan 6 tahun ini. Oke. Lalu Mas, saya juga ingin tanya, langkah-langkah apa saja yang Mas Fajar ambil untuk dapat membuat Forestry ini menjadi salah satu coffee shop yang berbeda dari kompetitor-kompetitornya. Misalnya nih, ada yang mengusung konsep joglo dan sebagainya, atau yang kuno-kuno. Nah, Forestry ini sendiri kan juga mengusung tema modern, Mas. Nah, itu apa saja Mas langkahnya? Jadi yang pasti yang pertama adalah kita tetap jaga standar kualitas ya Mas ya. Kalau konsep, kita bicara konsep, kita pakai konsepnya unfinished. Jadi selain menghemat budget Mas, kita bisa bilang unfinished ini menghemat budget karena ya cuma pakai kayak gini. Iya. Terus kita tetap menjaga stabilitasnya teman-teman buat SOP-nya sesuai, lalu menunya juga sesuai, makanan minumannya tetap sesuai, lalu kita bikin event-event. Kita gabung juga dengan teman-teman komunitas lari, dengan komunitas stand up. Nah, rencana bulan depan ini kita akan ada kompetisi stand up komedi di sini. Jadi saya lebih sering mengajak teman-teman komunitas untuk bergabung di tempat kita. Jadi alhamdulillah berjalan 6 tahun ini kita sudah settle ya Mas ya, sudah ada pelanggan tetapnya. Cuman dengan adanya banyak coffee shop yang baru, kita harus terus mencari pasar-pasar yang baru kan. Contohnya dari komunitas. Kita join komunitas apapun itu, komunitas motor, komunitas lari, komunitas segala macam komunitas lah, kita cari sebanyak-banyaknya. Kayak tahun baru kemarin kita juga selain ada live musik, kita bikin stand up comedy. Stand up comedy juga. Kayaknya kan akhir tahun ini banyak tekanan kan, lagi teman-teman perbankan itu. Betul Mas, itu betul sekali. Teman-teman media juga banyak target. Ya kita kasih stand up comedy lah, mencairkan situasi. Betul. Komedi. Genre hidup kita adalah komedi, teman-teman. Nah, oke. Lanjut Mas. Jadi itu sih Mas. Dengan banyaknya konsep malah menambah kreativitas kita ya sebenarnya. Kita senang banyak kompetitor di sini, itu berarti kan perekonomian di Tulungagung itu semakin naik. Betul. Terus banyak orang-orang yang tahu perbedaan coffee shop satu dengan coffee shop lainnya. Nah, kalau di weekday kayak gini, di hari-hari kerja kayak gini, alhamdulillah Forestry itu ditempati dengan orang-orang yang setelah COVID itu kan banyak orang WFH ya Mas ya. Iya. Nah, setelah COVID itu banyak orang-orang kerja dari jauh. Nah, teman-teman pekerja-pekerja yang mungkin lagi merintis di startup kayak gitu, biasanya kerjanya di Forestry. Dia sambil buka laptop, dia sambil kerja. Kadang meeting room juga dipakai sama teman-teman yang startup belum punya office, dia annual meetingnya di tempat kami. Gitu. Jadi ya salah satu untuk mengantisipasi gebrakan banyak pengusaha coffee shop di sini, kita tetap mainkan program-program lain, kayak kita bikin event-event dengan komunitas tadi, terus teman-teman pekerja situasinya memungkinkan untuk bekerja di sini, seperti itu.
Oke. Nah, jadi tadi Mas Fajar bilang bahwasanya banyak sekali dari kalangan pekerja yang juga mampir untuk ngopi di sini, untuk bekerja, juga mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kita lihat dari itu, jadi target marketnya dari Forestry sendiri ini berbagai kalangan atau memang sudah ada segmentasinya sendiri, Mas? Sebenarnya target kita adalah usia dewasa awal, dewasa awal. Jadi di mana usia 20 sekian sampai 40, sekurang dari 40 dikit itu biasanya mereka banyak yang mulai bekerja di startup. Oh iya. Mereka banyak bekerja di startup, banyak mengerjakan tugas-tugas di kafe. Iya, betul. Situasi, ya. Kadang juga teman-teman yang baru lulus kuliah atau teman-teman yang masih kuliah tapi mereka bosan mengerjakan tugasnya di tempat-tempat yang biasanya mereka nyari tempat di tempat kita. Baik, nah sebentar Mas, ini tak minum dulu ya kopinya, minta izin minum dulu. Kita minum dulu kopinya guys. Kalau saya sukanya Americano Lemon, Mas. Oh, Americano Lemon. Jadi bestsellernya di Forestry apa, Mas? Bestsellernya tetap es kopi susu. Bestseller bro, tetap kopi susu. Kopi susu, cuman saya sukanya Americano Lemon. Jadi Americano Lemon ini Americano dikasih sama buah lemon. Buah lemon. Ada asamnya, ada pahitnya, ada manisnya. Sesuai kehidupan. Sesuai dengan kehidupan. Seruput dulu ya teman-teman. Ini spesial kopi susu The Forestry. Biasanya kan cuma kopi susu cingkir gitu ya kan. Oke. Rasanya tidak diragukan lagi. Oke, baik. Lanjut Mas. Nah, dari perbincangan kita tadi, mungkin segmentasinya dari pekerja-pekerja Mas, pekerja-pekerja dengan usia-usia atau usia yang sudah lulus kuliah dan sebagainya. Nah, dari situ bagaimana sih Mas Fajar untuk menyusun strategi pemasaran dari Forestry ini agar tetap eksis sampai sekarang? Itu bagaimana Mas? Oke Mas, yang pertama kita tetap mengelola media sosial ya Mas ya, karena di dewasa ini media sosial itu jadi hal yang paling utama. Betul sekali. Handphone ini sudah menjadi kebutuhan. Betul sekali. Tetap promosinya lewat media sosial, baik itu promosi menunya, suasananya, itu lewat media sosial. Kita menjaga media sosial kita tetap hidup, lalu Google review kita tetap hidup, dan yang pasti kita harus tetap menjaga situasi di Forestry nyaman, lalu makanan minumannya sesuai standar. Seperti itu Mas. Nah, ini banyak yang mabar nggak Mas di sini Mas? Mabar Mobile Legends atau sebagainya banyak yang mabar nggak Mas? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu. 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah itu saya bikin event mabar Mas. Sampai penuh di sini Mas. Nah, cuman memang segmentasinya kalau untuk teman-teman mabar itu kurang. Akhirnya balik lagi ke segmen awal. Teman-teman pekerja. Gitu. Okay. Jadi teman-teman yang mau mabar di sini sebenarnya boleh, tapi boleh juga direkomendasikan silahkan, tapi sambil bawa laptop ya, jangan lupa bawa laptop biar kelihatan bekerja gitu aja. Oke, iya mainnya Dota aja. Nah, dari yang Mas paparkan tadi bahwasanya banyak sekali tantangan-rintangan dan juga bagaimana perjalanan Forestry ini dari 2016 sampai sekarang. Nah, menurut Mas Fajar sendiri, bagaimana pendapat dari Mas Fajar mengenai industri F&B, khususnya di Tulungagung ini, apalagi coffee shop Mas ya, untuk 5 dan sampai 10 tahun ke depan itu bagaimana menurut pandangan jenengan? Industri coffee shop ini bisa terus terjaga ketika kita menjaganya bersama. Artinya teman-teman pengusaha coffee shop itu tidak memainkan harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi semuanya membuat harga yang stabil. Lalu dengan pelayanan yang cukup baik juga. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun pasti akan terus berjalan dengan baik karena itu tadi, kopi ini sudah menjadi kebutuhan kan. Betul kopi sekali. Ini sudah menjadi barang wajib yang dulunya mungkin kita bisa menikmatinya di rumah, tapi karena keterbatasan waktu, kita nyari suasana baru, pasti akan mencari tempat-tempat baru. Nah, maka dari itu kopi ini akan terus bertahan 5 sampai 10 tahun ke depan, akan terus bertahan dengan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Nah, saya boleh cerita sedikit ya? Oh, silakan Mas. Saya mudah mendengarkan ini. Di bulan Desember kemarin, saya barusan punya anak itu kan 3 tahun ini ya, 2-3 tahun ini saya punya anak. Kalau saya ajak ke coffee shop, itu mereka bermainnya kan ngawur. Banyak yang
dikerikil-kerikil, banyak yang tempat-tempat kurang safety lah. Iya. Akhirnya kemarin saya kepikiran buat coffee shop yang ada playgroundnya. Oh, oke. Itu salah satu inovasi yang perlu kita terapkan. Jadi karena segmentasi forestry ini untuk teman-teman pekerja, saya nggak bisa rubah forestry ini menjadi coffee shop dan playground. Betul. Akhirnya dengan inovasi baru, saya berkolaborasi dengan teman-teman, kita buka coffee shop yang ada playgroundnya. Jadi orang tuanya bisa ngopi santai, anaknya bisa bermain. Betul. Nah, keseimbangan itu yang harus kita jaga. Nah, itu salah satu pandangan saya 5-10 tahun ke depan coffee shop ini akan terus bertahan. Nah, teman-teman yang lainnya seperti apa? Ya, mari kita jaga bersama kesehatan persaingan dalam coffee shop ini. Jadi, kalau dulu itu awal-awal coffee shop buka itu saya nggak tahu ada booster-boosternya atau Oh iya. kadang ada jalur langit, langit ya. Bunga di mana? Jalur langit mungkin di 2025 ini sudah nggak terlalu banyak, dan buzzer juga sudah nggak terlalu banyak. Dulu kalau waktu awal-awal kita buka 2018 2019 itu buzzer banyak mas. Serem mas. Jadi banyak yang klaim sana ini rasanya seperti ini, saya rasanya, padahal kita tidak bermaksud untuk menyerang, kita tidak ingin menyerang mereka, bahkan kalau bisa ya kita bermain secara sehat lah. Mereka punya karakter rasa sendiri, kita juga punya karakter rasa sendiri, seperti itu. Jadi menjaga kesehatan persaingan lah. Betul, oke. Nah, oke mas, dari cerita Mas Fajar ini saya jadi tertarik untuk membuat sebuah coffee shop mas. Warung kopi. Nah gini mas, jadi saya ingin tanya, saya ingin ngulik lagi. Nah gimana mas? Mungkin Mas Fajar sendiri apakah punya saran untuk pemuda-pemuda mungkin dari teman-teman yang ingin membuat coffee shop baru ya, atau membuat warung kopi dengan konsep-konsepan yang lebih berbeda itu, Mas Fajar apakah punya saran seperti itu? Bagaimana saran Mas Fajar? Saran yang pertama adalah pelajari dulu kualitas rasa yang mungkin sesuai dengan selera masyarakat Tulungagung ya. Jadi teman-teman kalian atau lingkungan sekitar kalian itu seleranya seperti apa, baru sesuaikan dengan budget kalian untuk membangun coffee shop. Karena membangun coffee shop mulai dari kecil sampai besar itu budgetnya tergantung kita sendiri. Betul. Mau mulai dari kecil atau mulai langsung besar itu dari kita sendiri. Ketika kalian memulai dari yang kecil, resikonya juga kecil. Tapi ketika kalian memulai dengan yang langsung besar, resikonya juga akan besar. Tapi bisa juga pendapatannya juga langsung besar. Nah, maka dari itu kita yang bisa mempertimbangkan kekuatan kita sampai seperti apa, kita yang bisa mempertimbangkan ide kreativitas kita seperti apa. Nah, ketika kalian memiliki ide yang bagus, peluang yang bagus, dan modal yang bagus pastinya, itu bisa kalian maksimalkan. Tapi ketika modalnya agak seret tapi idenya bagus, buat inovasi-inovasi yang paling bagus. Ya. Gitu. Modalnya berapa ini mas? Kita carikan investor di sini. Ini mungkin Mas Fajar mau investori terlebih dahulu. Nah, jadi begitu. Nah, untuk saran-sarannya tadi dari Mas Fajar tadi, bahwasanya ketika kita mempunyai modal, juga mempunyai ide, itu kita bisa melaksanakan atau mengonsep coffee shop itu sedemikian rupa. Namun jika keterbatasan modal tapi punya ide yang cukup bagus, kita bisa menggunakan konsep ide terlebih dahulu daripada modal. Jadi seperti itu orang Mas Fajar. Nah, oke, mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan terkhususnya sebagai penutup mas, untuk teman-teman coffee shop yang ada di Tulungagung ini, khususnya seperti itu mas, gimana mas? Pesannya? Untuk teman-teman coffee shop ya? Iya, seluruh coffee shop di Tulungagung, gimana untuk teman-teman coffee shop di Tulungagung terus berkarya, terus membuat inovasi-inovasi yang paling baik untuk Tulungagung, karena ini menyangkut dengan pajak mas. Betul. Banyak, selamat. Pajaknya semakin banyak. Selamat. Tulungagung ini harus semakin maju ya kan. Betul sekali. Seperti itu. Jadi semakin banyak coffee shop di Tulungagung, sebenarnya semakin banyak pendapatan daerah yang ada di Tulungagung. Kami melihatnya seperti itu. Betul. Maka dari itu infrastruktur di Tulungagung akan lebih bagus lagi. Ya kan? Betul. Apa? Ada kopi jalan semakin baik. Harusnya seperti itu. Nah itu. Okay. Ya, sorry mas, apa Ya silakan. Jadi alhamdulillah itu Pemda Tulungagung itu luar biasa mas. Jadi mereka punya program dari pajak itu dimasukkan ke
undian. Jadi supaya wajib pajak ini semakin banyak mengeluarkan uang. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi jangan lupa untuk terus ngopi agar jalanan kita akan semakin bagus seperti itu Mas ya. Betul. Jadi semakin kita sering ngopi, infrastruktur yang ada di Tulungagung ini akan semakin meningkat, akan semakin maju seperti itu. Nah, untuk teman-teman silahkan nanti jika ada kesempatan untuk mampir ya atau mau bercengkrama juga sama Mas Fajar, siap ya Mas ya? Siap untuk 24 jam per 7 siap untuk Mas Fajar ini ya. Apalagi kalau Mas Fikri yang WA. Apalagi Mas Fikri yang WA. Spesial. Nah, mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman kebersamaan kita kali ini. Cukup luar biasa. Itu tadi pesan yang dapat kita ambil bahwasanya semakin kita sering ngopi ya kan, infrastruktur yang ada di kota kita ini akan semakin maju dan meningkat. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anggi Arfiansyah dan Mas Fajar pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.